impian gila, ya impian yang betul-betul menurut orang lain itu mustahil. Makanya ada kata-kata guru saya, kalau impian kita belum ditertawai orang lain, berarti impiannya masih biasa-biasa saja, gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Miliarder Muda. Kali ini saya akan bahas tentang bisnis PTBS. Jika kalian tertarik, silahkan klik tombol subscribe dan klik loncengnya. Selamat menonton. Oke, luar biasa ya. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita mentor luar biasa, sekaligus mentor nasional. Meskipun ini ya, beliau itu sudah meraih 3 motor cash ya, dan 3 mobilio seharga 150 juta jika dikalikan gitu ya. Coba teman-teman berapa menjalankannya juga begitu luar biasa gitu ya, mencetak ratusan mitra bisa berpenghasilan ya. Kita panggil saja Coach Acep Jenal Mutakin. Kepadanya saya persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalli wa wasallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Gimana Coach? Ada suaranya? Jelas? Jelas banget, alhamdulillah. Oke, siap. Kita menggunakan alat juga supaya lebih jelas ya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman, perkenalkan nama saya Al-Fakir Acep Jenal Mutakin dari Tasikmalaya. Latar belakang saya adalah seorang tukang cuci piring, Bapak Ibu, tukang sapu di Jakarta, tapi punya impian yang luar biasa, ingin sukses dan ingin bisa menjadi anak yang berbakti utamanya pada orang tua dan sesama. Karena saya anak satu-satunya, jadi saya dituntut untuk bisa berhasil, teman-teman. Di luaran sana mungkin anak satu-satunya itu enak gitu ya, tapi bagi saya nggak enak. Karena apa? Ya harus kita, semuanya harus kita. Masih mending kalau misalkan kita dari keluarga berada, tapi kalau kita dari keluarga biasa-biasa saja, ya kita nyai harus sukses. Tapi it's okay lah, nggak apa-apa. Maka dari itu menjadi bahan bakar bagi saya harus sukses. Meskipun saya seorang latar belakang tukang cuci piring, tapi alhamdulillah tukang cuci piring bisa beli Pajero. Wasilah PTBS ini bisa merubah kehidupan saya 180 derajat, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Dari yang tadinya saya gak percaya bisnis PTBS, gak percaya, saking gak percayanya, dulu saya sempat kontekan sama Pak Dhani Abdul Ghani, ya kan? Tapi saya hanya masuk dari kuping kiri, keluar dari kuping kanan. Padahal Pak Dhani Abdul Ghani itu yang cerita, guru kita semua, suhu kita semua, betul ya? Karena apa? Kang Acep, kunci sukses di PTBS kok bisa tembus motor 3, mobil 3, apa? Ya, ingin saya share kepada teman-teman semua, milikilah semangat yang luar biasa. Itu kuncinya. Salah satu kuncinya memiliki semangat yang luar biasa. Ya, semangat itu ibarat kalau di motor itu kecepatan gitu ya. Kang, saya sudah istiqomah di PTBS setahun 2 tahun tapi belum dapat apa-apa. Istiqomahnya di gigi berapa, guys? Di gigi 1, 2 atau berapa? Ya, kalau teman-teman ingin sampai ke bisnisnya secara cepat, berarti harus istiqomah di gigi 5 atau di gigi 6. Betul ya? Nah, hingga akhirnya teman-teman bisa sampai ke puncak sukses. Nah, saya akan cerita gimana caranya saya dari 0 hingga berada di posisi saat ini buat teman-teman. Waktu itu saya adalah seorang anak tukang buruh tani. Ibu saya dan bapak saya sempat ke Kalimantan, Bapak Ibu, untuk hanya bekal saya di pesantren, ya. Dan saya di situ merasa dari SD sampai SLTA atau aliyah atau SMA, saya gak punya kendaraan, saya gak punya motor. Saya ke pesantren, ke sekolah, jalan kaki, Bapak Ibu. Kebayang ya?
betapa mirisnya atau betapa di bawahnya standar ekonomi keluarga saya saat itu. Tapi saya jadikan pengalaman-pengalaman itu supaya tidak terjadi sama anak-anak saya saat ini. Saya ingin anak-anak saya sukses semua. Singkat cerita, saya keluar sekolah, Bapak Ibu. Saya sempat kerja sebagai tukang jahit. Ada tukang jahit di sini, ya kan? Kalau ada tukang jahit, saya alumninya, teman-teman. Saya tukang jahit ngalamin di Bandung 1,5 tahun, ya kena pemutihan karena saya anak baru, ya dipertahankan pegawai lama hingga akhirnya saya dikeluarkan. Saya gak patah semangat karena saya ingin sukses. Saya melamar pekerjaan ke Jakarta dan alhamdulillah saya diterima sebagai tukang sapu dan tukang cuci piring di 2 bulan di sana, dan alhamdulillah diangkat sebagai koki. Dan ketika jadi tukang jahit dan tukang cuci piring sampai koki itu, saya hanya bisa ngeredit motor, teman-teman. Ya, hanya bisa ngeredit motor MX 135 cc waktu itu, saya masih ingat. Nah, singkat cerita saya menikah ya dengan Ibu Intan yang sekarang sudah jadi mitra PTBS, yang bentar lagi mau dapat reward juga. Nah, selanjutnya 3 tahun berjalan sebagai koki, Bapak Ibu, kehidupan gitu-gitu aja. Saya bosan hidup miskin, mohon maaf. Saya bosan hidup biasa-biasa saja. Latar belakang saya kenapa bisa berada di bisnis PTBS, ketika kakek saya meninggal dua-duanya dan paman saya meninggal. Ini teman-teman ceritanya. Kakek saya meninggal dan paman saya meninggal, saya tidak bisa hadir ke pemakaman mereka. Karena apa? Karena saya berkutat dengan pekerjaan. Ya, yang namanya kerja di Jakarta atau di Bandung, ketika misalkan kita tidak bisa libur, ya, apalah daya. Ya, di situ saya sempat berpikir, saya ingin sukses, tapi mempunyai waktu yang melimpah. Dalam arti tidak terkait dengan waktu kalau kita kerja. Dan di situ saya cari-cari, browsing-browsing di YouTube. Pulang kerja jam 10 malam, saya browsing-browsing, nemulah PTBS, teman-teman. Nemulah sosok Kang Dhani Abdul Ghani yang sangat inspiratif. Beliau dapat mobil hanya 40 hari. Di situ masuk alam bawah sadar saya, bahwasanya bisnis ini mungkin layak untuk diperjuangkan. Tapi karena saya belum yakin 1000%, bukan 100% ya. Saya belum yakin 1000%, alhasil dari perkenalan pertama, Kang Dhani dapat Pajero 5 bulan dari Mobilio, saya baru bergabung. Jadi teman-teman wajar ya, kalau misalkan teman-teman prospek gak langsung closing, wajar. Saya pribadi ke Kang Dhani kurang lebih 5 bulan perkenalan pertama baru bergabung, baru tobat. Dan sampai saat ini penyesalannya masih membekas. Kebayang nggak kalau Kang Dhani pas 40 hari dapat mobil, lalu pas saya di presentasi saya gabung, berapa poin saya saat ini? Tapi nggak apa-apa, itu pengalaman pahit. Jadi bagi teman-teman, mungkin di sini ada calon mitra yang sudah diinformasikan sama mentornya tentang peluang bisnis ini, langsung amankan posisi, jangan menyesal seperti saya. Bayangkan 5 bulan tidak bergabung, ya berapa poin yang saya mungkin sia-sia gitu kan. Nah, dari situ Kang Dhani dapat Pajero, alhamdulillah saya bergabung. Ya, Kang kenapa sekarang bergabung? Kan tadinya krisis keyakinan, ya, krisis uang juga, ya. Di situ kenapa saya bisa bergabung? Karena saya melihat kakek saya yang meninggal, saya tidak bisa hadir, paman saya yang meninggal tidak bisa hadir juga. Dan saya tidak ingin ketika, mohon maaf, ibu, bapak, ataupun sanak famili saya meninggal, karena semuanya juga pasti meninggal, kan? Saya gak ingin, saya tidak ada di samping mereka, tapi saya ingin berada di samping mereka dengan keadaan yang luar biasa. Dan menjadi kebanggaan bagi keluarga. Alhasil saya bergabung, alhamdulillah ketika bergabung, istri saya manyun, teman-teman. Kenapa manyun, Kang Acep? Karena ketika saya bergabung PTBS, gak lama dari situ ya,
istri saya baru melahirkan anak kembar langsung. Alhamdulillah teman-teman, saya punya anak kembar cewek. Nah, begitu keluar istri saya manyun. Kak, kenapa keluar? Ini anak mau dikasih susu sama dikasih pampers. Apa kalau kamu keluar gitu kan? Sedangkan untuk jadi koki itu kan hal yang susah. Oh iya juga ya. Saya mikir lagi di situ. Tapi Kang Dani meyakinkan saya, Kang Acep mau suksesnya di PTBS atau mau suksesnya jadi karyawan. Ketika Kang Acep jadi karyawan, udah apa yang Kang Acep punya? Udah apa yang Kang Acep miliki? Saya mikir di situ. Oh iya juga ya. Bertahun-tahun saya jadi karyawan, motor juga kredit dan gali lubang tutup lubang. Ya udah, tanpa pikir panjang, saya ambil keputusan, saya siap untuk sukses di PTBS. Berarti kalau Kang Acep siap sukses di PTBS, berarti Kang Acep harus ikuti arahan-arahan mentor. Wah, di situ saya mulai bingung. Apa maksudnya? Hingga akhirnya Kang Dadi nyuruh saya untuk fokus, teman-teman. Hingga akhirnya apa? Kerjaan koki saya tinggalkan dalam kurung kabur. Saya kabur teman-teman dari pekerjaan saya hanya ambil gaji dan hanya ambil THR. Uang tunjangan gak saya ambil, karena kalau saya menunggu uang tunjangan keluar, saya harus bakal dipersulit gitu kan sama pihak kerjaan. Saya kabur dengan tujuan ingin fokus di PTBS. Alhasil teman-teman, ketika saya fokus di PTBS, ternyata bukan hanya istri yang tadi menolak, tetapi sekarang keluarga, teman-teman menjauhi. Kira-kira ketika saya keluar kerja mungkin pikiran saya, wah bakal enak nih, bakal bisa lebih fokus leluasa dan yang ini. Ternyata awal-awal nggak seenak itu teman-teman. Saya dikucilkan sama teman, sama keluarga, sama yang lainnya dikucilkan. Karena belum ada bukti. Ya makanya teman-teman lagi prospek pasti ditanyain, ya udah kamu aja dulu yang sukses, nanti kalau udah dapat reward baru saya ngikut. Pernah gak digituin? Pernah ya? Ya? Saya mau lihat dulu kamu hasil, kalau udah hasil baru minjem duit gitu kan. Ya kan? Hingga akhirnya teman-teman banyak yang menolak, banyak yang PHP. Saya belajar lagi sama mentor-mentor, belajar, dikasih masukan, evaluasi, belajar, lewati rintangan, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala mulai bisa closing, mulai bisa menemukan partner-partner yang luar biasa di kiri dan di kanan. Proses itu berjalan lagi Bapak Ibu, alhamdulillah 2 bulan pertama saya dapat motor cash. 2 bulan kurang 2 hari bisa beli Pixen cash. Di situ saya bawa nih ke mertua, saya bawa ke istri, alhamdulillah ternyata bisnis ini layak untuk diperjuangkan. Di situ keluarga baru mulai respon positif. Nah, jadi saya kasih ilmu kehidupan nih buat teman-teman. Bagi teman-teman yang baru bergabung dan belum dapat reward, jangan berkecil hati ketika keluarga meminta bukti. Jangan berkecil hati ketika teman-teman menjauhi. Justru itu harus teman-teman makin semangat untuk membuktikan. Karena kalau udah bisa membuktikan, rumah teman-teman seperti laron. Artinya banyak tamu yang datang yang ingin bergabung. Dan itu yang saya alami teman-teman. 2 bulan dapat motor, tapi saya nggak berbangga diri waktu itu. Langsung saya gaspol bangun impian mitra kiri kanan saya. Jadi di bisnis ini selain kita semangat, kita harus bisa membangun impian kita sendiri dan membangun impian mitra kiri kanan teman-teman semua. Ya, bangun impian mitra di kiri, bangun impian mitra di kanan. Alhasil tembuslah mitra kiri dan kanan motor, dan alhamdulillah atas izin Allah mobil pertama 4 bulan dari motor saya dapat teman-teman. Dari situ rezeki bak air yang mengalir teman-teman. Banyak lagi yang dapat peraihan di bawah jaringan saya karena mereka melakukan hal yang sama, yaitu apa? Membangun impian mitranya, membangun impian dirinya sendiri dan membangun impian mitra-mitra kiri kanannya. Alhasil alhamdulillah teman-teman ya, motor kedua keluar, mobil kedua keluar, saya bangunkan rumah di Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Cikatomas. Monggo bagi teman-teman yang mau sharing-sharing di rumah gratis dari PTBS meskipun belum tembus luxury ya. Alhamdulillah udah bisa bangun rumah. Dan dari situ nggak berhenti lagi. Banyak mitra-mitra saya yang tembus mobil. Bahkan hari ini Pak Sansan dari Tasikmalaya, salah satu mitra saya juga tembus mobil. Selamat buat Pak Sansan. Paling 1 minggu ke belakang, alhamdulillah Pak Ibit juga tembus mobil. Sebelumnya juga Pak Idris tembus mobil. Masya Allah, sudah banyak sekali mitra-mitra di tim kita yang udah tembus mobil.
wasilah support sistem SSB Team yang sangat luar biasa, teman-teman. Saya lanjutkan lagi cerita saya. Ketika dapat mobil kedua, saya bangunkan rumah. Alhasil, tetangga-tetangga ataupun teman-teman yang ada di sekitaran rumah kita mulai lebih positif lagi. Ya kan? Karena ke rumah saya itu nggak masuk mobil, teman-teman. Lewat sawah, ya kan? Nah, tapi alhamdulillah setelah saya bangunkan rumah, makin positif lagi, makin positif lagi. Alhasil motor ketiga tembus, mobil ketiga tembus. Dan di belakang teman-teman ini, background ini adalah Pajero Sport yang saya beli wasilah menjalankan bisnis ini, teman-teman. Yuk saya bantu sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, anggota Zoom meeting kali ini, yang sedang Zoom meeting kali ini, hajatnya yang belum tembus motor, ya Allah, mudah-mudahan Allah tembuskan di bulan Ramadan ini. Yang belum tembus mobil, ya Allah, mudah-mudahan ya sebelum malam nuzulul Quran, ya Allah, tembuskan mobil-mobilnya. Yang belum tembus Pajero juga sama, mudah-mudahan ditembuskan. Yang belum tembus Luxury, saya doakan juga semua bisa tembus juga. Dan mudah-mudahan royaltinya di atas 20 juta semua, ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qabul ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nikmat sekali teman-teman berada di bisnis PTBS ketika kita bisa melewati tantangan-rintangan. Tantangan di PTBS itu menurut saya pribadi sulitnya itu ketika 1 sampai 100 kiri kanan. Kalau teman-teman bisa melewati fase 1 kiri sampai 100 kiri kanan, bisa melewati. Ketika poin 101 sampai poin mobil, di situ teman-teman udah mulai merasakan kalau jalan Maya, poin 1 sampai 100 itu kawan-kawan membuka jalan gitu kan, kasih batu-batu gede gitu kan. Nah, ketika poin 100 sampai 300 itu teman-teman udah mulai masuk hot mix. Ya kan? Dari poin mobil menuju poin Pajero, teman-teman tinggal menggunakan jalan itu. Jadi bagi teman-teman yang sedang membuka jalan, ya, saya ibaratin yang sedang membuka jalan, jangan patah semangat ketika teman-teman sedang membuka jalan, sedang kasih batu-batu kerikil di jalannya. Sebentar lagi teman-teman akan mengaspal jalan tersebut dan akan memakai jalan tersebut dengan motor case, mobil case, Pajero case, teman-teman semua. Udah ya? Apalagi sekarang di bulan Ramadan, teman-teman, ya, saya yakin ya, ini adalah bulan yang sangat luar biasa, ya. Kenapa orang-orang di PTBS banyak yang sukses? Karena diantaranya mereka mempunyai semangat. Ya, saya ingin selalu mengucapkan, mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada teman-teman semua, teman-teman harus memiliki semangat. Jangan semangat ketika teman-teman dari 0 sampai 100 atau baru bergabung 2 bulan, 3 bulan, semangat jangan. Tapi harus selalu semangat. Ya. Jam segini orang lain jam 23 udah pada tidur, kita masih belajar. Ya, hasil belajar kita langsung praktekkan. Semangat. Kak Acep, kenapa selalu semangat meskipun ditolak? Karena ingat, kalau misalkan kita ditolak, berarti ada kesempatan besok diterima. Setuju ya? Iya kan? Ya, jadi kalau hari ini teman-teman ditolak, harus bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, hari ini ditolak, berarti mungkin nanti selepas duhur, atau selepas asar, atau selepas isya, mungkin saya bisa closing. Tapi kalau hari ini teman-teman closing, jangan berbangga diri. Mungkin saja besok nggak closing, betul nggak? Innamal usri yusra, ya. Intinya di balik kesusahan pasti ada kemudahan, di balik kemudahan pasti ada kesusahan. Ya, bagi teman-teman, poin pertama, semangat. Yang kedua, poin yang harus dimiliki oleh teman-teman semua adalah apa? Memiliki impian yang gila. Ya, yang betul-betul gila. Kenapa Kang Acep kok konotasinya kurang baik? Impian gila, ya. Impian yang betul-betul menurut orang lain itu mustahil. Makanya ada kata-kata guru saya, kalau impian kita belum ditertawai orang lain, berarti impiannya masih biasa-biasa saja. Gitu kan? Nah, sekarang lihat nih, Pak Dhani Abdul Ghani impiannya ingin tembus bonus 500 juta. Betul gak? Sebulan. Nah, saya yakin, ya mungkin bagi orang-orang yang negatif, wah, ngimpi lah. Nah, tapi kan ketika Pak Dhani Abdul Ghani udah tahu caranya, udah tahu ilmunya, pasti dapat. Pasti, gitu kan.
Bayangkan seorang tukang cuci piring digaji PTBS 22 juta sebulan. Setiap bulan bisa beli motor cash. Bayang nggak? Saya selalu dimotivasi, Pak Isan sering ngomong ke saya, kebetulan saya lagi di rumah Kang Isan juga, Kak Acep, sekarang kamu udah bisa beli motor cash setiap bulan. Next, kamu harus bisa beli mobil cash setiap bulan. Oh, siap. Karena tidak ada kata lain, ketika kita bertemu dengan seorang upline, iya, sip, oke. Mau beli motor cash setiap bulan atau beli mobil cash setiap bulan? Ya, kuncinya iya, sip, oke. Miliki semangat, miliki impian gila, dan mungkin ini yang harus, ya, poin yang ketiga yang harus dimiliki oleh teman-teman adalah istiqomah. Karena apa? Orang yang pintar akan kalah dengan orang yang istiqomah. Lebih baik teman-teman closingan basic tapi konsisten daripada closingan priority tapi 1 tahun sekali. Betul nggak? Karena apa? Ketika teman-teman closingan basic ada kesempatan untuk di-upgrade ke reguler, ke bisnis, ke eksekutif, bahkan ke priority. Betul ya? Intinya apa? Harus konsisten. Tapi kalau ada yang mau closing priority, Kang Acep diterima, ya terima gitu kan. Masa ya kita tolak, betul ya? Oke, mungkin 3 poin itu yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang baik ini, yang memiliki semangat yang luar biasa, ya, memiliki impian gila, dan teman-teman harus mempunyai sifat istiqomah atau konsisten. Karena ingat, di PTBS ini tidak ada keringat yang tidak dibayar. Ya, semuanya dibayar. Teman-teman 1 tahun misalkan merintis, membangun jaringan kiri kanannya, insya Allah tahun kedua udah mulai menikmati hasil. Saya doakan ya teman-teman semua yang berada di Zoom kali ini sehat selalu ya, dan jaringannya lancar, pemerataan reward-rewardnya juga banyak di kiri kanannya, hingga akhirnya teman-teman bisa menjadi orang yang sukses, benar-benar sukses, bisa membantu sesama, bisa menjadi kebanggaan buat keluarga dan jaringannya. Mungkin sekian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih mentor-mentor yang sangat dahsyat, yang mentor duluan yang telah mengisi tadi ya, Pak Teddy, Ibu MC, dan Mas. Terima kasih. Semoga teman-teman semua juga sehat selalu, sukses selalu semua. Kita saling mendoakan. Bye. Assalamualaikum.